Qudwah TV. Mengikuti pemahaman para sahabat Nabi dalam beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, sekarang kita berada di bulan haram Zulhijjah dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang baru yaitu Muharram. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan bahwasanya bulan-bulan yang akan kita lalui bersama ditambah dengan bulan Rajab, yaitu 4 bulan ini di dalam Islam dinamakan dengan bulan-bulan yang diharamkan. Dan ini memiliki keistimewaan di dalam agama kita yang mungkin sebagian kita tidak mengetahui yang demikian. Karena kita terbiasa dengan bulan-bulan Masehi sehingga tidak mengetahui tentang kekhususan dari bulan-bulan ini. Maka izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk mengingatkan tentang keistimewaan bulan ini. Di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, sesungguhnya jumlah bulan di sisi Al-Azza wa Jalla adalah 12 bulan. Dan ini tertera di dalam Lauhul Mahfudz di hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan juga bumi. Di antara 12 bulan tadi adalah 4 bulan yang diharamkan. Quran Surat At-Taubah 36. Dan disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadits bahwasanya 4 bulan ini adalah bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram, dan ini adalah 3 bulan berturut-turut, kemudian yang keempat menyendiri yaitu bulan Rajab. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menafsirkan 4 bulan tadi Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram dengan bulan Rajab. Inilah yang dimaksud dengan bulan yang diharamkan, dan ini adalah bulan-bulan yang agung, bulan-bulan yang istimewa. Ketika dia disifati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bulan yang diharamkan menunjukkan keistimewaan bulan ini. Disebutkan dalam ayat tadi bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengatakan, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan tadi. Dan yang dimaksud menzalimi di sini adalah dengan berbuat dosa dan maksiat. Maksiat secara umum diharamkan dan berdosa di bulan apa saja. Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan janganlah kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan tersebut, 4 bulan haram, menunjukkan tentang besarnya melakukan dosa dan juga maksiat di bulan-bulan haram tadi. Menunjukkan bahwasanya dosa di bulan-bulan tersebut perkaranya tidak remeh, bukan perkara yang mudah. Melakukan dosa di semua bulan adalah diharamkan, tapi di bulan-bulan yang diharamkan perkaranya lebih besar. Dan maksiat di sini umum, baik maksiat kepada Allah Azza wa Jalla berupa kesyirikan, berdusta misalnya, atau maksiat-maksiat lain yang berhubungan dengan hak Allah Azza wa Jalla, ataupun maksiat yang dilakukan oleh seorang kepada manusia yang lain, yaitu yang berkaitan dengan hak orang lain. Seperti durhaka kepada orang tua atau menyakiti tetangga atau menghibah, maka ini adalah dosa-dosa yang berkaitan dengan makhluk. Ini juga perkaranya besar dan semakin besar apabila dilakukan di bulan-bulan haram. Oleh karena itu, jangan sampai kita meremehkan di dalam masalah ini. Dikhawatirkan apabila seseorang melakukan kemaksiatan di bulan-bulan yang haram, maka dia akan melakukan sebuah kemaksiatan karena ini dilakukan di bulan haram. Maka mungkin jika dibandingkan dengan berapa ribu kemaksiatan yang dilakukan di selain bulan-bulan haram, maka satu dosa yang dilakukan di bulan haram, mungkin lebih besar dosanya daripada ribuan dosa yang dilakukan di luar bulan haram. Karena ini adalah bulan-bulan istimewa yang beribadah di dalamnya juga dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kemaksiatan perkaranya menjadi lebih besar apabila dilakukan di bulan haram, demikian pula amal syalih dan juga ibadah dilipat gandakan pahalanya di bulan-bulan haram ini. Meskipun di sana tidak ada dalil khusus amalan tertentu yang dilakukan di bulan ini, namun secara umum yang namanya bulan haram sebagaimana kemaksiatan yang dilakukan di dalamnya perkaranya menjadi besar apabila dilakukan di bulan-bulan haram. Demikian pula amal syalih, ibadah, apabila dilakukan di hari-hari tersebut yang merupakan hari-hari di bulan-bulan haram, maka ini juga dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Tentunya apabila kita benar-benar maksimal beribadah dan beramal di bulan-bulan haram ini dan kita menjauhi kemaksiatan kepada Allah di bulan-bulan ini, tentunya ini adalah bagian dari takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disebutkan dalam ayat, yang demikian barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka yang demikian termasuk ketakwaan di dalam hati kita. Quran Surat Al-Hajj ayat 32. Jadi di antara hal yang menunjukkan tentang ketinggian ketakwaan seseorang adalah ketika dia mengagungkan syiar-syiar Allah Azza wa Jalla. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qudwah TV. Memahami Islam dengan pemahaman para sahabat.